Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, mari bersama-sama pada video kali ini kita membahas buku SPM Plus tahun 2025 bagi siswa sekolah dasar. Nah, anak-anak dan sobat belajar semua, mari ya pada kesempatan kali ini kita menyelesaikan untuk latihan bahasa Indonesia paket 1 ya. Jadi di video yang sebelumnya kita sudah membahas untuk pelajaran bahasa Indonesia paket soal 1 ya. Kita sudah mengerjakan soal pilihan ganda. Nah, mari pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin mengajak anak-anak untuk membahas soal isian dan soal uraian. Oke, langsung saja kita kerjakan nomor 31. Terdapat bacaan ya ini ya. Masyarakat Yogyakarta sangat menyukai pantai. Salah satu destinasi pantai yang terkenal adalah Parangtritis. Pantai ini selalu ramai karena pemandangan sunset yang luar biasa indah untuk disaksikan. Saat senja kita dapat melihat warna matahari orange indah di langit yang seolah menyatu dengan birunya pantai. Di saat langit sedang cerah kita dapat melihat pemandangan di setiap hari. Parangtritis masih menjadi pantai kegemaran masyarakat Jogja. Nah, nomor 31, sinonim dari kata yang bercetak tebal. Ini ya, sinonim bercetak tebal adalah destinasi. Sinonim adalah persamaan kata ya. Makanya untuk destinasi ini sinonimnya adalah kesukaan ya, atau favorit. Nah, kesukaan ya. Lanjut nomor 32, ide pokok teks tersebut. Jadi ide pokok merupakan ide inti atau kata kalimat inti ya dari bacaan tersebut. Ini Pak Guru sebutkan ya. Nah, ide pokok teks tersebut adalah Parangtritis merupakan destinasi populer di Yogyakarta. Nah, itu ya ide pokoknya ya. Di Parangtritis merupakan destinasi populer di Yogyakarta. Itu nomor 32 ya. Sekarang nomor 33, bacalah kalimat berikut. Nah, kita diminta untuk mengurutkan ya, urutkan kalimat agar menjadi teks yang padu. 1. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya banggakan. Berarti setelah itu nomor 3 ya. Kami akan melaksanakan kerja bakti agar lingkungan menjadi bersih. Ini berarti udah ya. 1, kemudian 3. Nah, setelah itu terima kasih atas kerjasamanya. Oke, berarti 2. Nah, ini ya, bentar ya, ini Pak Guru agak kesulitan menulis. Nah, dan yang terakhir adalah 4 ya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 2, kemudian 4 ya. Urutannya seperti ini. Oke, lanjut nomor 34. Ada sebuah peribahasa ya. Maling kundang durhaka pada ibunya. Setelah ia sukses, ia lupa terhadap ibunya. Peribahasa yang sesuai ini berarti ini anak-anak ya, kacang lupa kulitnya ya. Kacang lupa kulitnya. Nah, mengapa? Dikarenakan ini ketika maling kundang itu masih kecil ya, mungkin ya, itu dia kondisinya kecukupan ya. Ketika dia sudah sukses, dia durhaka pada ibunya, kemudian dia lupa. Maka ini untuk peribahasa adalah kacang lupa kulitnya. Nomor 35, kalimat poster yang sesuai dengan gambar tersebut ya. Ini ada gambar buku, kemudian ini ada gambar globe ya atau dunia di atas telapak tangan ya. Nah, maka dari indikator itu ada gambar buku, ada gambar globe atau dunia. Maka kalimat yang kita bisa gunakan adalah bacalah buku, kemudian genggamlah dunia. Nah, bacalah buku dan genggamlah dunia artinya dengan kalian membaca buku, kalian akan mengetahui wawasan luas tentang dunia. Sama artinya dengan kalian akan mengetahui atau memahami segala bentuk aspek yang ada di dunia. Oke, lanjut nomor 36.
Tentukan informasi yang dapat diperoleh ya. Ini terdapat bacaan nomor 36. Berbagai bentuk keragaman dapat ditemukan di Indonesia, misalnya keragaman suku, agama, ras, budaya, dan seterusnya ya. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya yang turun-temurun oleh nenek moyang kita. Keberagaman juga menjadi ciri khas dari nenek moyang. Nah, ini informasi yang tepat. Ini Pak Guru sudah merangkum anak-anak ya. Jadi untuk nomor 36 ini, informasi yang tepat ini adalah Indonesia memiliki keragaman khas dari warisan nenek moyang terdahulu ya. Jadi informasinya nomor 36 ini ya. Indonesia memiliki keragaman yang khas dari warisan nenek moyang terdahulu. Oke, lanjut sekarang nomor 37 ya. Ini terdapat dua teks ya, teks 1 dan teks 2. Kita diminta untuk menentukan perbandingannya atau perbedaannya ya. Kita baca terlebih dahulu untuk teks 1. Gunung Ciremai yang berlokasi di Jawa Barat sudah tidak asing lagi bagi warga Gunung Merapi. Tertinggi di Jawa Barat yang mempunyai lebih tinggi dari 3000 sekian ya, di atas permukaan laut. Nah, untuk teks yang kedua, setiap tahunnya jumlah pendaki Gunung Ciremai makin banyak. Sebagian besar pendaki merupakan mahasiswa pecinta alam dan seterusnya ya. Nah, perbandingannya anak-anak ini Pak Guru sudah membuat ini untuk perbedaannya di teks 1 ya dan teks 2 ya. Ini Pak Guru juga sudah mengerjakannya. Di teks 1 itu lebih fokus pada geografis dan faktanya. Nah, ditunjukkan dengan lokasi Gunung Ciremai ini ada di Jawa Barat. Kemudian faktanya ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Dan faktanya ini lebih tinggi dari 3078 meter. Jadi teks 1 ini lebih ke geografis dan faktanya. Nah, untuk teks 2 ini lebih ke aktivitas pendakian ya. Dimana di teks 2 ini menjelaskan jumlah pendaki yang semakin banyak, adanya pencinta alam di Indonesia, melakukan pendakian dan lain sebagainya. Jadi ini nomor 37 perbedaannya seperti ini ya. Untuk nomor 38, bacalah kutipan teks pidato berikut. Nah, kita diminta untuk menulis kalimat penutupnya ya. Ini kita baca dulu. Pada hari ini kita semua berkumpul untuk merayakan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan merupakan momen untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Pengorbanan dan perjuangan para pahlawan sungguh tidak bisa digambarkan. Mereka telah melewati berbagai rintangan, menghadapi bahaya dan mengorbankan nyawa demi cita-cita yang mulia. Hari ini kita tidak hanya sekedar mengenang jasa mereka, tetapi juga meneguhkan tekad untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan negara. Nah, maka untuk penutupnya ini Pak Guru juga sudah menuliskannya ya. Untuk nomor 38 secara singkat seperti ini anak-anak. Sebagai generasi penerus atau generasi muda ya, ini bisa kalian kembangkan sendiri. Mari kita teladani semangat dan perjuangan para pahlawan. Terima kasih telah atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Merdeka. Nah, ini bisa digunakan untuk mengerjakan pada soal nomor 38. Lanjut nomor 39 ya, ini ada teks bacaan ya yang dapat digunakan untuk nomor 39 dan 40. Nah, ini tentang cerita Timun Mas ya. Kita baca terlebih dahulu. Ada seorang perempuan bernama Mbok Sirni. Ia sangat ingin memiliki seorang anak. Oleh karena itu Mbok Sirni membuat perjanjian dengan seorang raksasa yang dapat memberinya seorang anak. Raksasa memberi syarat bahwa anak itu harus diserahkan kepadanya ketika si anak sudah berusia 6 tahun supaya dapat dimakan. Anak tersebut bernama Timun Mas yang lahir dari biji mentimun. Setelah Timun Mas sudah dewasa, raksasa datang untuk mengambilnya. Mbok Sirni berusaha mengulur waktu, tetapi ia akhirnya pergi menemui seorang pertapa. Pertapa itu memberinya sebuah bungkusan berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi untuk menangkal raksasa. Raksasa kembali datang. Timun Mas menggunakan bungkusan dari Mbok Sirni untuk melawan raksasa. Biji mentimun tumbuh menjadi ladang yang melindungi mereka. Jarum menjadi pohon bambu tajam. Garam menciptakan lautan, dan terasi mengubah hutan menjadi lautan lumpur mendidih. Akhirnya raksasa terjebak dan mati. Nah, nomor 39, informasi apa saja yang sesuai dari kutipan cerita rakyat tersebut ya. Ini nomor 39 Pak Guru juga sudah menuliskan ya. Yang pertama ini informasinya, Mbok Sirni
membuat perjanjian dengan raksasa. Yang kedua, raksasa memberi syarat. Dan yang ketiga, Timun Mas berhasil mengalahkan raksasa. Nah, jadi ini 3 informasi utama ya dari bacaan tersebut. Kemudian yang terakhir nomor 40 ya. Tulislah prediksi kejadian yang mungkin terjadi jika Timun Mas tidak membawa biji mentimun, garam, dan terasi. Nah, tentunya jika tidak membawanya ya Timun Mas akan kalah karena ia tidak dapat menghindar atau melawan raksasa tersebut. Nah, jadi nomor 40 jawabannya adalah Timun Mas akan kalah. Nah, demikian anak ya untuk pembahasan pada soal bahasa Indonesia pada paket 1 di buku SPM Plus. Semoga pembahasan dari Pak Guru bisa bermanfaat. Nah, untuk pembahasan pada mata pelajaran yang berikutnya akan Pak Guru bahas di video yang selanjutnya. Demikian pembahasan dari Pak Guru. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.